Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan mengenai turunan fungsi dan juga aplikasi turunan fungsi. Untuk soal yang pertama, jika diketahui Y sama dengan X akar X minus 1 dikalikan 1 plus X akar X dibagi dengan X minus 1, kemudian kita mau membuktikan apakah betul kalau turunannya itu atau Y aksennya itu nilainya akan sama dengan 2X plus 1. Nah, ini yang mau kita buktikan. Oke, untuk membuktikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita menemukan soal-soal turunan fungsi itu, lebih baik kalau kita sederhanakan lebih dulu soalnya. Nah, kalau soal sudah disederhanakan, barulah kita gunakan rumus-rumus turunan untuk menyelesaikannya. Untuk soal ini, kalau kita lihat, ini bentuknya ya, bisa menggunakan bentuk perkalian A min B kalikan A plus B. Jadi, ini dianggap sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Jadi, A min B dikalikan A plus B itu menjadi A kuadrat minus B kuadrat. Menjadi X akar X kuadrat minus B kuadrat. Ini A, ini B-nya. Kemudian yang bawah X min 1. Nah, X akar X kalau kita kuadratkan, ini menjadi X kuadrat dikalikan X. Ya. Ini kan dipangkatkan 2, jadinya X, ini dipangkatkan 2, jadinya X kuadrat. Sehingga menjadi X pangkat 3. Kurangi 1 per X min 1. Nah, ini bisa kita jabarkan. Kita bisa gunakan rumus penjabaran dari A pangkat 3 min B pangkat 3. Itu menjadi A min B dikalikan A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Sehingga ini menjadi X min 1 dikalikan X kuadrat plus X plus 1 per X min 1. Ini sama ya, maka kita sederhanakan. Sehingga kita peroleh Y-nya akan sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Nah, kalau soal sudah disederhanakan, kita tinggal mencari turunannya atau Y aksennya. Jadi 2X plus 1. Turunan dari 1 adalah 0. Maka kita bisa menunjukkan bahwa ternyata betul bahwa nilai Y aksennya sama dengan 2X plus 1. Sehingga soal ini sudah terjawab dan terbukti benar. Berikutnya diketahui fx sama dengan x per 4x pangkat 5. Kemudian kita diminta menentukan nilai f aksen 1. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mencari turunan dari fx dulu. Setelah itu baru substitusikan x sama dengan 1. Kita cari turunannya, kita bisa menggunakan aturan rantai. Jadi pangkatnya kita turunkan ya ke sini. Kemudian dikalikan X per 4 plus X, lalu 5-nya berkurang 1 ya, sesuai rumusnya turunan, jadi berpangkat 4. Kemudian dikalikan dengan turunannya ini. Nah, yang di dalam sini itu kan bentuknya U per V. Maka Y aksennya akan dihitung menggunakan rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Dalam hal ini, U-nya adalah X, kemudian V-nya adalah 4 plus X. Ya, kita tulis di sini U-nya adalah X, V-nya adalah 4 plus X. Sehingga ini U aksennya adalah 1, sedangkan V aksennya adalah 1 juga ya. Terus kita pakai rumus ini di sini. U aksen V, jadi 1 dikalikan V, 1 dikalikan 4 plus X, min U kali V. U-nya adalah X, U kali V aksennya X, dikalikan V aksennya adalah 1 per V kuadrat, yaitu 4 plus X kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal tulis dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Ini menjadi 4 tambah X dikurangi X, hasilnya 4 per 4 plus X dikuadratkan. Nah, sampai sini kita tidak perlu menjabarkan ini. Jadi 4 plus X-nya nggak perlu dikuadratkan. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah F aksen 1. Sehingga dari bentuk ini langsung saja bisa kita substitusikan X sama dengan 1 ke dalam
jawaban ini. Jadi 5 dikalikan 1 per 4 tambah 1 pangkat 4 dikali 4 per 4 tambah 1 pangkat 2. Ini hasilnya 5 per 5 pangkat 4 dikali 4 per 5 pangkat 2. Nah, sekarang kita sederhanakan. 5 per 5 pangkat 4 dikali 4 per 5 pangkat 2. Ini ada yang bilangan pokoknya 5 ya. Jadi kalau kita ubah, itu bisa kita dapat bentuk seperti ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan pangkatnya. Ini 1, ini min 4, ini 2. Jadi kalau disederhanakan jadi 1 dikurangi 4 dikurangi 2. Jadi 5 dipangkatkan minus 5 dikalikan 4. Gitu ya. Ini kan minus 6 ditambah 1 jadi minus 5. Atau kalau mau ditulis jadi 4 per 5 pangkat 5. Nah, ini hasil akhirnya menjadi 4 per 3125. Soal berikutnya, diketahui fx sama dengan 4 ditambah 3x dipangkatkan 3 ditambah akar dari 3x plus 2. Lalu pertanyaannya adalah menentukan nilai dari f aksen 2. Kalau menemukan soal begini, yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu f aksen x-nya, kemudian baru kita substitusikan x sama dengan 2 ke dalam turunan fungsi tersebut. Kita mulai dari mencari turunannya dulu. F aksen x. Ini kita bisa pakai bentuk aturan rantai untuk menyelesaikan soal ini. Nah, supaya bisa lebih mudah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pangkat dulu. 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 3x plus 2 dipangkatkan setengah. Kemudian ini kita turunkan menjadi 3 dikalikan 4 plus 3x. Nah, ini pangkatnya berkurang 1 ya, lalu dikalikan dengan turunan fungsi ini. Turunan dari 4 plus 3x adalah 3. Lalu ini kita turunkan, setengahnya turun, 3x plus 2, pangkatnya berkurang 1 menjadi min setengah, lalu kalikan turunan dari fungsi di dalamnya sini ya, jadinya 3. Turunan dari 3x plus 2 adalah 3. Sekarang kita bisa tuliskan bentuknya menjadi 3 kali 3 itu 9, kalikan 4 plus 3x kuadrat, lalu ini menjadi 3 per 2 akar 3x plus 2. Terus kita cari tahu berapa nilai f aksen 2, yaitu dengan cara menggantikan x yang ada di sini dengan 2. Ini jadinya 9 kali 4 plus 3 kali 2, 6. Angkatkan 2 ditambah 3 per 2 akar 3 kali 2, 6 ya, 6 tambah 2, 8. Hingga ini jadi 9 kali 10 kuadrat, itu 900, ditambah 3 per 2 akar 8, itu sama dengan 4 akar 2. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk rasional, 900 plus 3 akar 2 per 8. Oke. Berikutnya ada 2 pertanyaan di sini. Jadi diketahui kurva y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 6x plus 2. Kemudian diminta menentukan persamaan garis singgung kurva yang pertama ini sejajar dengan garis 3x minus y plus 2 sama dengan 0. Sedangkan pertanyaan yang kedua, persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus dengan garis 18y minus x plus 6 sama dengan 0. Kita akan menjawab soal yang pertama dulu, yang sejajar dengan garis 3x minus y plus 2 sama dengan 0. Baik, untuk ini kita lihat dulu, garis lurusnya adalah 3x minus y plus 2 sama dengan 0. Dari sini kita bisa tahu bahwa gradiennya itu sama dengan 3. Karena garis tersebut, garis singgungnya itu sejajar dengan garis ini, berarti gradiennya akan sama. Ini kita nyatakan dengan M1, maka karena sama, M2 nya itu 3 juga. Kemudian kita tahu bahwa kalau diketahui sebuah kurva, maka kita bisa menentukan gradien itu dengan aturan
turunan ya, jadi gradien sama dengan Y aksen. Dari soal ini kita bisa tentukan turunannya adalah 3x kuadrat min 6x min 6. Nah, dari sini tuh yang kita mau pakai kan ini. Diketahui gradiennya 3. Jadi kalau 3 kita substitusikan ke sini, kita bisa mendapat nilai dari x. Nah, kita masukkan ke sini. Ini 3 itu sama dengan 3x kuadrat min 6x min 6. Atau kalau disederhanakan menjadi 3x kuadrat min 6x min 9 sama dengan 0. Menjadi x kuadrat min 2x minus 3 sama dengan 0. Dari sini akan diperoleh dua nilai x. Kita faktorkan ya, diperoleh x min 3 dan x plus 1. Maka akan dapat hasil x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 1. Nah, inilah nanti titik-titik yang akan dilalui oleh garis singgung tersebut. Saat x sama dengan 3, y-nya berapa? Nah, karena kita mau cari y, ya ini 3, kita substitusikan ke dalam sini. Saat x sama dengan 3, y-nya berarti ya 27 min 3 kuadrat itu 9 kali 3 itu minus 27 ya. Ini min 6 kalikan 3 min 18 tambah 2, sehingga akan ketemu hasilnya minus 16. Saat x sama dengan min 1, masukkan ke sini juga. Itu akan diperoleh y sama dengan minus 1. Lalu min 1 kuadrat itu 1 kalikan minus 3 jadinya min 3. Ini min 1 kalikan min 6 jadinya plus 6 tambah 2. Ini hasilnya minus 4. Minus 4 ditambah 6 itu 2 ditambah 2 itu 4. Maka kita memperoleh ada dua buah koordinat titik. Yang pertama itu adalah 3, minus 16. Yang kedua adalah minus 1,4. Lalu menentukan persamaan garis singgungnya bagaimana? Nah, maka kita bisa menggunakan rumus persamaan garis. Jadi menentukan persamaan garis yang melalui titik 3, minus 16 dengan gradien 3. Kemudian juga menentukan persamaan garis singgung atau persamaan garis yang melalui titik min 1,4 dengan gradien 3. Baik, jadi persamaan garis singgung yang melalui titik 3, min 16 dengan gradien 3, kita bisa pakai rumus y min y1 sama dengan m x min x1. Jadi y min 16 sama dengan 3 dikalikan x min 3. Menjadi y plus 16 sama dengan 3x min 9. Atau y sama dengan 3x minus 25. Ini ya persamaan garis singgung yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi melalui titik min 1,4 ya, gradiennya 3. Sama menggunakan rumus ini, jadi y min 4 sama dengan 3 dikalikan x min 1. Y min 4 sama dengan 3 dikalikan x plus 1. Y min 4 sama dengan 3x plus 3 atau y akan sama dengan 3x minus 7. Oke, jadi ada dua persamaan garis singgung yang kita dapatkan. Oke, untuk soal yang kedua, jadi kurvanya ini ya, kemudian dia tegak lurus dengan garis ini. Dari sini kita cari dulu gradien garis ini. Kita akan dapat gradien garisnya adalah 1/18. Nah, karena keterangannya tadi adalah tegak lurus, dua garis yang tegak lurus itu M1 dikalikan M2 hasilnya akan sama dengan minus 1. Karena M1 nya 1/18 berarti M2 nya adalah min 18. Nah, sama seperti tadi, M itu bisa diperoleh dari Y aksen. Kita turunkan, akan diperoleh 3x kuadrat min 6x min 6. Diketahui gradiennya min 18. Masukkan min 18 di sini. Lalu ini 3x kuadrat min 6x min 6 menjadi 0 akan sama dengan 3x kuadrat min 6x, ini pindah ruas ke sini ya,
plus 12. Atau kita bisa tulis jadi x kuadrat min 2x plus 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau x kuadrat min 2x plus 4 sama dengan 0, kalau kita cek diskriminannya, diskriminan itu kan rumusnya b kuadrat min 4ac ya. Dalam hal ini b kuadratnya berarti 4, lalu 4 kali 1 dikalikan 4 jadinya 16. Hasilnya itu minus. Karena diskriminannya itu minus atau diskriminannya kurang dari 0, kesimpulannya bahwa dia tidak memiliki akar-akar penyelesaian yang real. Nah, berarti kita bisa simpulkan tidak ada nilai x real yang memenuhi, sehingga tidak ada garis singgung kurva yang tegak lurus garis 18y min x plus 6 sama dengan 0 ya. Jadi ini alasannya karena kurang dari 0 sehingga dia punya akar-akar yang imajiner. Oke. Soal berikutnya, tentukan persamaan garis singgung pada kurva y sama dengan 2x pangkat 3 pada titik yang berordinat 1/4. Ordinat itu berarti adalah nilai dari y-nya. Y-nya 1/4. Jadi y-nya masukkan sini ya, 1/4 akan sama dengan 2x pangkat 3. X pangkat 3 itu akan sama dengan 1/8, sehingga x akan sama dengan 1/2. Nah, kita sudah punya x-nya 1/2, lalu kita mau cari apa? Supaya kita tahu persamaan garis singgungnya kan, kita harus tahu gradiennya berapa. Karena kita sudah tahu titiknya, jadi titiknya itu kan setengah koma 1/4 ya. Dia punya ordinat 1/4, punya absis setengah. Sekarang kita mau cari gradien. Gradien bisa diperoleh dari turunan si kurva tersebut, si fungsi ini. Jadi kita turunkan diperoleh 6x kuadrat. Lalu x-nya diketahui berapa? X-nya kan diketahui setengah ya. Maka gradiennya menjadi 6 dikali setengah pangkat 2. Gradiennya akan sama dengan 6 dikali 1/4, hasilnya sama dengan 3/2. Sekarang kita tahu garis singgung itu melalui titik setengah koma 1/4 dan bergradien 3/2. Maka persamaan garis singgungnya kita bisa pakai rumus y min y1 sama dengan m x min x1, dimana x1 nya adalah setengah, y1 nya adalah 1/4 dan gradiennya adalah 3/2. Jadinya y min 1/4 sama dengan 3/2 x min setengah ya. Jadinya y min 1/4 sama dengan 3/2 x min 3/4. Kita bisa kalikan 4 semuanya ya, sehingga jadinya y min 1 sama dengan, ini dikalikan 4 kan sisanya jadinya 6x min 3, atau y akan sama dengan 6x min 2. Inilah persamaan garis singgung yang ditanyakan dalam soal ini. Soal berikutnya, carilah interval di mana fungsi fx sama dengan 4 min 2x plus x kuadrat naik dan turun. Jadi kita mau menentukan kapan fungsinya naik dan kapan fungsinya turun. Syarat fungsi itu naik, jadi fungsi naik itu kalau f aksen x-nya lebih dari 0 ya, ini syaratnya fungsi naik. Lalu kalau turun sebaliknya, f aksen x kurang dari 0. Sekarang kita lihat turunannya dulu ya. Kalau f aksen x, ini kita tuliskan di sini. Dari fungsi ini adalah, ini turunannya 4 itu 0, turunannya min 2x itu adalah minus 2, lalu turunannya x kuadrat adalah 2x. Sehingga kita dapat bentuk f aksen x sama dengan min 2 plus 2x. Nah, fungsinya naik saat f aksen x lebih dari 0. Jadi kita tuliskan di sini.
naik saat min 2 ditambah 2x itu lebih dari 0. Atau kita akan dapat bentuk 2x lebih dari 2, x akan lebih dari 1. Nah, jadi di sini kita dapat kesimpulan fungsi naik ketika x lebih dari 1. Kemudian yang berikutnya, kapan fungsinya itu turun? Syaratnya fungsi turun itu kalau f aksen x-nya kurang dari 0. Jadi min 2 ditambah 2x nya itu kurang dari 0 ya, atau 2x kurang dari 2, x kurang dari 1. Kesimpulannya, fungsi tersebut akan turun ketika x kurang dari 1.